Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trimita Mumtaz Zainullah dengan NIM 0603524071. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Charles T. Thorpe. Charles T. Thorpe adalah seorang psikologi Amerika yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang psikologi transpersonal, khususnya dalam penelitian mengenai kesadaran yang diubah Altered Status of Consciousness. Beliau merupakan salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan telah melakukan penelitian mendalam mengenai fenomena parapsikologi. Kehidupan awal dan pendidikan. Charles Start lahir pada tahun 1937. Minatnya pada fenomena psikologis yang tidak biasa seperti pengalaman di luar tubuh dan meditasi membawanya untuk mendalami studi psikologi. Beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi dan telah mendedikasikannya karirnya untuk memahami dimensi-dimensi yang lebih luas dari kesadaran manusia. Penelitian dan kontribusi. Yang pertama, kesadaran yang diubah. Sangat tertarik pada berbagai keadaan kesadaran yang berbeda dari kesadaran normal, seperti yang dialami dalam meditasi, mimpi, atau pengalaman dekat kematian. Beliau melakukan penelitian ekstensi untuk memahami mekanisme dan implikasi dari keadaan-keadaan ini. Parapsikologi. Tart juga memiliki minat yang besar dalam fenomena parapsikologi seperti telepati, clairvoyance, dan kognisi. Beliau melakukan penelitian untuk menguji secara empiris keberadaan fenomena ini. Pengalaman spiritual. Tart mempelajari berbagai pengalaman spiritual dari berbagai tradisi dan budaya untuk memahami dimensi transenden dari pengalaman manusia. Kontribusi terhadap psikologi. Pendiri psikologi transpersonal. Tart adalah salah satu pendiri Institute of Transpersonal Psychology, sebuah lembaga pendidikan yang fokus pada studi tentang kesadaran transpersonal. Peneliti terobosan. Penelitian Tart adalah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang kesadaran manusia, termasuk dimensi-dimensi yang sebelumnya dianggap berada di luar jangkauan ilmu psikologi. Dan yang terakhir adalah integrasi ilmu dan spiritualitas. Tart berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Zuhasana dengan NIM 0603524067. Saya akan membacakan mengenai Ken Wilber yang lahir pada 31 Januari 1949 di Omaha, Nebraska. Adalah seorang filsuf dan penulis yang dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan psikologi transpersonal dan integral. Wilber menghabiskan sebagian besar masa muda dalam studi tentang berbagai tradisi spiritual dan filosofis, termasuk psikologi, agama, dan sains. Ia menempuh pendidikan di Universitas Nebraska dan kemudian melanjutkan di Universitas Washington, di mana ia mulai mengembangkan teorinya tentang kesadaran dan pengalaman manusia. Wilber terkenal karena karyanya yang merangkum dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam memahami pikiran dan pengalaman manusia. Dalam bukunya yang paling terkenal, A Theory of Everything, ia menjelaskan pandangan integralnya yang mencakup perspektif psikologis, filosofis, spiritual, dan ilmiah. Ia mengusulkan bahwa untuk memahami kompleksitas manusia, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek dari pengalaman, termasuk dimensi fisik, emosional, mental, dan spiritual. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Wilber adalah model akal, all quadrants, all level, yang mencakup 4 kuadran yang menggambarkan berbagai perspektif tentang pengalaman manusia: individu internal, individu eksternal, kolektif internal, dan kolektif eksternal. Model ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang perkembangan manusia dan bagaimana berbagai disiplin ilmu dapat saling melengkapi dalam pencarian pengetahuan. Wilber juga berkontribusi pada bidang spiritualitas dan psikologi transpersonal, menekankan pentingnya pengalaman mistis dan kesadaran yang lebih tinggi dalam pengembangan diri. Ia berargumen bahwa kesadaran dapat berkembang melalui berbagai tahap, dari pengalaman dasar hingga pencapaian pencerahan. Pemikirannya memberikan kerangka kerja bagi banyak praktisi dalam psikologi, pendidikan, dan spiritualitas untuk memahami perjalanan manusia menuju integrasi dan kesadaran yang lebih dalam.
Hingga kini Ken Wilber terus aktif menulis, berbicara, dan mengembangkan ide-idenya. Karyanya telah mempengaruhi banyak orang dalam pencarian mereka akan pemahaman yang lebih holistik tentang diri dan dunia. Melalui pendekatan integralnya, Wilber memberikan kontribusi yang signifikan. Beberapa karya Wilber. Yang pertama ada A Theory of Everything. Buku ini menyajikan pandangan integral Wilber tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pengetahuan, spiritualitas, dan psikologi. Yang kedua ada The Spectrum of Consciousness. Karya ini mengintegrasikan berbagai perspektif tentang kesadaran. Wilber membahas bagaimana berbagai pengalaman manusia dari yang paling dasar hingga yang spiritual dapat dimengerti melalui spektrum kesadaran yang lebih luas. Yang ketiga ada Integral Psychology. Dalam buku ini, Wilber mengkaji berbagai pendekatan psikologi dalam konteks integral. Ia mengusulkan bahwa psikologi harus menggabungkan berbagai disiplin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang pikiran dan perilaku manusia. Yang keempat atau terakhir ada The Eye of Spirit. Karya ini menghubungkan konsep spiritualitas dengan pengetahuan integral. Wilber menjelaskan bagaimana spiritualitas dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan kesadaran, serta bagaimana pemikiran integral dapat membantu individu dalam perjalanan spiritual mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dan di sini saya ingin membahas tentang Robert Frager. Robert Frager adalah seorang psikolog sosial Amerika yang bertanggung jawab untuk mendirikan lembaga pendidikan pertama di Amerika yang didedikasikan untuk psikologi transpersonal. Frager dikenal karena mendirikan Institut Psikologi Transpersonal yang sekarang disebut Universitas Sofia di Palo Alto, California, di mana ia saat ini memegang posisi Direktur Program Magister Seni dalam bimbingan spiritual dengan residensi rendah dan profesor psikologi. Frager sebelumnya bertindak sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Transpersonal serta konsultan pendidik dan guru spiritual dalam tradisi Sufi. Frager mempelajari psikologi transpersonal dan mendirikan lembaga pendidikan pertama di negara itu yang didedikasikan untuk bidang tersebut. Ia juga mengajar mata kuliah psikologi spiritual dan hikmah Islam. Robert Frager dalam perspektif psikologi Sufi atau tasawuf. Fitrah manusia memiliki nafsu. Bagaimana konsep pengendalian diri? Nafsu atau biasa dikenal dengan fitrah hayawaniyah adalah suatu aspek atau bagian pada pra atau bawah kesadaran manusia, di mana nafsu tersebut memiliki daya konasi atau daya karsa. Dalam KBBI 5, nafsu diartikan sebagai gairah atau keinginan suatu dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Dalam buku psikologi Kalbu karya Hafiz, nafsu bisa diartikan sebagai suatu dorongan dalam diri yang menjadi sumber energi. Namun, arah dan besarnya dorongan tersebut ditentukan oleh nilai dan kemampuan dari kalbu serta melalui kendali dari akal. Dan ada konsep pengendalian diri menurut Robert Frager. Yang pertama ada nafs tirani. Menurut Frager, nafs tirani bisa dimaknai sebagai nafs yang memerintah mendominasi atau nafs yang memerintah pada kejahatan. Yang kedua ada nafs penuh penyesalan. Nafs penuh penyesalan Robert Frager ini dimiripi dengan nafs alawamah yang terdapat dalam konsep Al-Ghazali, yang dimana manusia merasa waspada terhadap kekuatan ego yang membelenggunya. Yang tiga ada nafs yang terilhami. Pada nafs ini, hati manusia memberi tempat untuk kepribadian dan kesadaran yang di dalamnya. Terdapat opsi untuk mengatasi kekuatan ego, yakni kearifan, intuisi, dan pembimbing batin. Yang terakhir ada nafs yang tentram. Pada nafs ini, manusia akan merasa dari kehancuran ego negatif. Seseorang pada tingkat ini akan merasa bahagia dan tenang kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Keisha Almira dari Psikologi 24 dan NIM saya 0603524069 dan hari ini di sini saya menjelaskan tentang John Rowan. John Rowan lahir pada 31 Maret 1925 dan
meninggal 26 Mei 2018, adalah seorang penulis, konselor, psikoterapis, dan supervisor klinis asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu pelopor psikologi humanis dan psikologi integratif dan juga psikologi Ia juga bekerja dalam mengeksplorasi psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep subkepribadian. Selama masa kecil, Rowan berpindah-pindah sekolah akibat karier ayahnya di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Salah satunya adalah King's School Chester, tempat dia berada di kelas di tahun 1939. Pada 1950, Rowan meraih diploma dalam bidang sosiologi dari Universitas London dan memperoleh gelar kehormatan ganda dalam bidang filsafat dan psikologi dari Birkbeck College. Nah, John Rowan ini memiliki sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu buku The Transpersonal. Kita kutip dalam bukunya John Rowan yang The Transpersonal ini, bahwa transpersonal ada sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada inner voice. Inner voice adalah suatu suara yang memberikan kita peringatan, memberikan petunjuk kepada kita atau firasat, memberikan kita informasi, dan sebagainya. Kita sering menyebutnya sebagai suara hati yang lembut dan kecil. Terkadang suara itu bisa terdengar seperti suara yang nyata, dan di lain waktu mungkin terasa sebagai suatu perasaan yang samar tentang komunikasi batin. Yang kedua, kita juga ada intuisi yang terbagi dari 6, yaitu the child self, the magical self, the role-playing self, the autonomous self, the surrendered self, dan the intuitive self. Selain itu, transpersonal juga meliputi kreativitas dan pengalaman puncak. Teori yang terkenal dari John Rowan adalah teori subkepribadian. Teori subkepribadian ini dikembangkan oleh John Rowan sebagai bagian-bagian dari kepribadian atau kepribadian batin dalam psikologi. John Rowan mengusulkan bahwa jiwa kita terdiri dari berbagai subkepribadian, masing-masing dengan ciri khas, keinginan, dan perilaku yang unik. Subkepribadian ini dapat dianggap sebagai orang-orang yang ada di dalam diri kita, yang mewakili berbagai aspek dari kepribadian kita. Memahami konsep subkepribadian dapat membantu kita mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dunia batin, dan mengarahkan kita pada pertumbuhan pribadi serta penemuan diri. Subkepribadian ini memainkan peran penting dalam berbagai pendekatan terapeutik, seperti terapi internal family system IFS dan terapi skema. Terapi IFS yang dikembangkan oleh Richard Schwartz memandang pikiran sebagai sistem yang terdiri dari berbagai subkepribadian, masing-masing dengan kualitas dan peran uniknya sendiri. Dengan berinteraksi dengan subkepribadian ini, individu dapat menyembuhkan luka emosional, menyelesaikan konflik batin, dan mendorong kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog asal Amerika yang dikenal sebagai pendiri teori hierarki kebutuhan manusia, yang menggambarkan tahapan-tahapan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Lahir di Brooklyn, New York, Maslow berasal dari keluarga imigran Yahudi. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Wisconsin dan mendapat gelar doktor dalam psikologi. Maslow bekerja dengan berbagai tokoh psikologi terkemuka seperti Kurt Gustein dan Harry Harlow yang mempengaruhi perkembangan pemikirannya. Ia lebih dikenal karena pandangan yang humanistik dan psikologi yang menekankan potensi positif manusia dan pencapaian aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan terdiri dari 5 tingkatan: kebutuhan fisiologi seperti makan dan tempat tinggal, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial seperti hubungan dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, maksud, rasa hormat, dan pengakuan, dan puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri yang merujuk pada pencapaian potensi penuh seseorang.
Maslow juga berfokus pada konsep psikologi positif dan menekankan pentingnya pemahaman diri serta pencapaian tujuan hidup yang bermakna. Meskipun lebih sering dikaitkan dengan psikologi pendidikan, pemikirannya mempengaruhi berbagai bidang, termasuk manajemen, pendidikan, dan psikoterapi. Maslow meninggal pada tahun 1970, namun warisannya dalam psikologi dan pemahaman tentang potensi manusia tetap berpengaruh hingga saat ini. Pemikiran Abraham Maslow. Abraham Maslow memberikan kontribusi besar dalam psikologi melalui beberapa konsep kunci, antara lain yang pertama, hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan model 5 tingkat kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Model ini digunakan untuk memahami motivasi manusia dalam berbagai bidang. Yang kedua, aktualisasi diri. Maslow memperkenalkan konsep aktualisasi diri sebagai puncak perkembangan manusia, yaitu pencapaian potensi penuh dengan tujuan hidup yang bermakna. Yang ketiga, psikologi humanistik. Sebagai pelopor psikologi humanistik, Maslow menekankan pandangan positif terhadap manusia, berfokus pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan potensi, bukan hanya masalah atau gangguan mental. Keempat, pengalaman puncak. Maslow menganggas konsep pengalaman puncak, yaitu momen-momen transendental yang membawa kedamaian dan kebahagiaan mendalam, memperkaya pemahaman tentang kesejahteraan manusia. Yang kelima, psikologi positif. Maslow mempengaruhi perkembangannya psikologi positif dengan fokus pada kebahagiaan dan pencapaian tujuan hidup yang bermakna, bukan hanya pada patologi atau gangguan mental. Kontribusi Maslow ini tetap berpengaruh dalam bidang psikologi, pengembangan diri, pendidikan, dan manajemen hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stanislav Grof adalah seorang psikiater dengan pengalaman lebih dari 60 tahun dalam penelitian tentang kondisi kesadaran non-biasa dan salah satu pendiri dan ketua teori psikologi transpersonal. Dan Christina Grof adalah pendiri jaringan darurat spiritual dan salah satu pencipta dan inspirasi utama pernapasan holotropik. Itu adalah psikoterapis yang brilian dan inovatif, ketua pelatihan transpersonal, dan wakil presiden Asosiasi Transpersonal Internasional. Ia adalah seorang penulis banyak buku, meski begitu banyak yang masih mengenalnya hanya karena ia seorang istri psikiater Amerika, Stan Grof. Salah satu guru hebat dan pelopor psikologi transpersonal, tetapi pekerjaan Dr. Grof tidak akan seperti sekarang ini tanpa istrinya, Christina. Sebelum wafat pada tahun 2014, Christina Grof bekerja selama lebih dari 30 tahun di bidang psikologi transpersonal. Ia menghabiskan banyak waktunya memberikan loka karya dan memberikan ceramah di seluruh dunia. Hari ini kita ingat seorang tokoh yang mengembangkan salah satu teknik terapi paling modern dan bersama suaminya menciptakan istilah darurat spiritual. Sejak usia sangat muda, ia juga mulai memiliki pengalaman psikis dan psikologis yang aneh. Itu adalah gejala kebangkitan spiritual. Ini adalah bagaimana ia akan menamainya nanti, karena kebenarannya adalah bahwa pada saat itu semua gejala menunjukkan bahwa psikosis, dan ia sendiri berpikir bahwa ia akan menjadi gila. Dokter-dokternya merawatnya sebentar dengan morfin dan thorazin untuk mencoba menenangkannya gejala-gejalanya. Tetapi ia memperburuk keadaan. Christina diperkenalkan oleh salah seorang guru antropolog, Joseph Campbell, kepada ahli terapi inovatif pada saat itu, Stan Grof, yang dengannya ia menikah segera sesudahnya. Setelah krisis transpersonal atau darurat spiritual, Christina dan Stanislav menciptakan jaringan darurat spiritual atau SEN di Esalen Institute.